Microsoft Access. Harus 3 layar. Apa namanya? Akses kelihatan? Sama buku sianya ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Blank desktop database aja ya. Jadi ya. Terus dia Omni. Read. Nah, ini kita tabel 1 ya. Tabel 1 bisa langsung nih. Misalnya ini apa aja, ini kurang besar. Nah, ini ya. Ini langsung saja ya saya buat, atau yang ininya aja yang ada isinya. Nah, sales ya. Jadi ini tabel sales invoice 101 kan, terus kemudian 102, 105 ya. Ini tabel sales. Di sebelah kanannya date ya. 10 15 2018. Terus sama ya. 2018. Terus D up. Terus nah, customernya 151, 152 dan 153. Sudah ya, ini tabel sales. Nah, ini kita masuk ke tampilan desain. Ini nih, belum didesain ya, namanya sales ya. Jadi klik ini nih, klik tampilan desain. Nah, desainnya kan seperti ini. Nah, ini desainnya kita ikuti yang didesain ini. Nah, sales ini adalah terdiri dari, nah ini hapus dulu aja karena otomatis dikasih. Nah, ini ya. Jadi yang feed 1 ini namanya sales invoice ya. Sales invoice. Nah, ini juga ada kebiasaan ya, karena untuk memudahkan nanti menulis kode di query, kalau 2 kata di dalam akses ini, nama fieldnya 2 kata, maka tidak pakai spasi ya. Tapi setiap huruf pertama dari katanya itu dibesarkan ya. Untuk lebih mudahnya nanti kita membuat kode ya, membuat query, menulis ya, karena di query itu syaratnya tidak ada spasi nama field itu ya. Nah, kalau ada spasi bisa juga sih, tapi lebih ribet. Dia harus pakai kurung tegak ya, kurung buka, kurung tutup, kurung tegak. Kemudian date ya, kemudian salesperson, customer, number. Sales invoice juga, kalau sales invoice number ya. Nah, ini dia harus disatukan. Sales invoice number, customer number. Nah, ini dilihat di bawah ya. Jadi data type di sini, kalau kita ini buka kursor kita ada di sini, penjelasan dari number data type ini ada di bawahnya ini ya. Jadi number tipe data number untuk sales invoice ini, field size-nya adalah long integer ya. Formatnya general number. Terus decimal place-nya auto ya. Kalau kita turun ke bawah, data tipenya date time ya. Nah, ini juga berubah ya. Formatnya adalah general date gitu. Ini required tidak ya, dan seterusnya. Jadi pindah ke sini, ini ganti. Pindah ke sini, ini ganti long integer lagi. Nah, ini kebetulan karena kita sudah isi datanya ya, dia akses sudah cerdas ya. Oh, ini number gitu ya. Oh, ini date ya. Dia sudah cerdas seperti itu ya, menyesuaikan. Tapi kalau tidak, kalau kita misalnya bikinnya desain dulu ya, kita ini harus pilih dulu ya. Nah, milihnya caranya dengan klik tanda panah ini ya. Klik tanda panah, nah gitu ya. Baru pilih tentukan ya. Nah, tapi kan tadi kita isi data dulu, akses sudah cerdas, dia tahu oh itu ininya jenis datanya apa. Nah,
Jadi ini yang saya bilang tampilan desain ya. Jadi ini tampilan data ya, tampilan data. Ini tampilan desain ya. Jadi bisa pindah-pindah. Ini tampilan data, ini tampilan desain ya. Jadi tabel ini namanya sales ya. Desainnya seperti ini ya. Dia ada 4 field name ya dengan tipe datanya masing-masing ini. Nah, isi tabelnya apa? Kita klik di sini. Oh, isi tabelnya ini. Apa namanya? Sales invoice-nya ada berapa? Ada ini 5 ya, 1 of 5 ya. Kalau kita pindah 3 of 5. Jadi kita masuk di data ketiga ya. Kita pindah ke sini 5 dari 5 ya. Masuk di data ke 5. Jadi dimanapun kita bisa tahu berapa jumlah record ya. Nah, ini kita klik begini di bawah ini ya. Kelihatan kan current record ya. 2 of 5. Jadi ini record nih. Ini yang tadi dibilang feed ya. 1 feed namanya date, 1 feed namanya sales person, 1 feed namanya customer. Yang kalau di tampilan desain, feed-nya ini yang kelihatan ya. Feed-nya, isinya tidak kelihatan ya. Gitu ya. Ini tabel pertama ya. Kita nanti akan ada muncul di sini ya. Jadi tidak masalah kita tutup ini ya. Nah, tutup, yes, save lagi. Nah, bukan berarti hilang ya. Kita buka lagi. Nah, jadi tersimpan di kiri di sini ya. Nah, ini database ya. Kalau di Excel kan nggak kelihatan. Tabel ya satu tabel aja yang kelihatan. Kita buat yang kedua sekarang ya. Di create table lagi ya. Nah, langsung saja masukin lagi customer. Nah, ini kan 3 ya customernya ya. Nah, id-nya ini nanti dihapus saja ya. Ini kita langsung aja 151. Terus day ya. Ini udah kita isi datanya. Terus kita tentukan desainnya ya. Nah, nama tabelnya customer. Oke. Nah, tinggal ini dihapus juga. Delete ya. Kemudian field-nya kita kasih nama sales invoice number. Kemudian date ya. Apa bukan? Customer name. Ini sebetulnya bisa ya, state ini kan disingkat ya, nggak usah lah 255 ya. Misalnya 5 aja gitu ya. Di street misalnya 255 nggak apa-apa. Jadi ininya field size-nya ya. Bisa dikurangi supaya tidak terlalu banyak makan space hard disk ya. Ini customer sudah, yes, nah pindah ke kanan. Terus ke berikutnya apa? Nah, ini sales invoice ya. Yang berikutnya sales invoice. Ini sales terus 2 ya. 10, 15, 11. Kemudian 98, 789. Ini sebetulnya invoice total ini harusnya bisa dibikin otomatis ya. Nah, ini karena sederhana aja ya, supaya kita tidak buat ada perhitungan dulu ya. Kalau bagusnya ini kan invoice total itu ditentukan ya, perkalian antara jumlah yang dibeli dikali harga beli ya. Jadi harusnya yang dicatat itu nanti harga per inventory ya. Ini sebetulnya ada unit inventory ya. Nah, ini sebetulnya harusnya bukan invoice total, jumlah aja, jumlah yang dibeli ya. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin dulu ya. Nah, desain yang baik sebetulnya harusnya seperti yang saya sampaikan. Ini namanya sales inventory ya. Label name-nya ya. Nah, sama ini dihapus ya. Hapus dulu sebagai primary key.
Kemudian ini sales invoice. Pakai pagar ya. Kemudian ini yang kedua, yang ketiga ya. Yes, nah yang terakhir satu lagi apa, inventory ya. Inventory datanya mana? Oh, ini invoice total ada ya, di sum ya udah ya. Jadi quantity yang dicatat berarti ya. Di query ini query tadi. Sorry, ini sales query ya. Kalau tabelnya mana ya? Tabel apa namanya? Sales inventory-nya. Isi sales inventory, saya pikir itu tabel sales inventory. Berarti benar yang saya sampaikan tadi ya. Ini Pak Romne udah tahu ya, masa nggak tahu ya? Tadi saya kasih. Harusnya kuantitinya yang di ini ya. Nah, ternyata di sini kuantitinya kan, yang sales invoice ini. Ini ya. Aduh. Baru ketemu ini kuantiti nih ya harusnya ya. Jadi ini kita ubah dulu desainnya, bukan invoice total tapi kuanti ya. Sales invoice, item number juga bukan date gitu ya. Ganti aja nih, item number. Ini juga item number harus angka juga ya. Oh, sales invoice-nya banyak berarti ini ya. Quantity number juga kan. Sales number juga. Nah, ini harus diganti nih. Ini kita input 101, 102, 102, 105, 105. Terus item numbernya 10, 40, 30, udah. Terus kuantitinya 2, 1, 1, 2. Nah ini udah, sales inventory ini udah diganti ya. Kita balik. Nah udah berganti. Terus terakhir baru inventory ini ya. Inventory kita catat lagi, satu lagi, create table, langsung kita masukkan di sini 10, 20, micro ya. Nah ini tinggal kita masuk ke data desain ya. Desainnya namanya inventory. Oke ya. Nah tinggal ganti namanya ya, item number. Terus ini unit price ya. Ini description. Jelas ya? Nah, ini kita lihat. Nah, ini jadinya ya. Nah, kemudian ini sebetulnya harusnya ada informasi masing-masing tabel ini ada primary key-nya ya. Nah, inventory ini primary key-nya adalah item number pasti ya. Kemudian ini inventory ya. Terus customer ini bisa dibuka juga banyak ya. Nah, kalau bisa dibuka bareng begini, nanti di sebelahnya. Customer ini juga ada yang masalah nulisnya. Customer. Ini customer ini ya. Customer number. Ini kenapa saya sales invoice? Customer number harusnya ya. Customer number ya. Street, city, state ya. Ini juga menjadi primary key. Terus inventory sudah. Sales. Sales ini primary key-nya adalah ya sales invoice ya. Sales invoice kita jadikan primary key. Terus terakhir sales inventory
Ini primary key-nya kayaknya 2 ya. Sales invoice dan item number. Nah, ini. Yes. Saya tutup dulu ya. Jangan tutup database-nya, tapi tutup tabelnya. Kalau tutup database-nya di atas ini. Nah, ini kemudian dibikin relationship. Nah, relationship-nya di mana tadi? Nah, ini ya. Relationship-nya ini sebetulnya bisa di-query, bisa sekaligus di sini di database tool relationship ya. Kita keluarkan semua tabelnya. Customer, inventory, sales inventory. Nah, kan ada 4 tabel ini ya. Nah, ini gambar desain itu ini ya, maksud saya. Nah, jadi sales dengan sales invoice kan berhubungan ya. Nah, ada hubungannya one to many di sini nih, one to many. Nah, nanti enforce reversibility ya. Sebetulnya bisa cascade update, cascade delete, create. Nah, jadi akan dibikin gambar. Nah, kemudian dari item ya ke sales inventory. Ya, kita hubungkan juga ya. Enforce, nah ini juga one to many ya. Cascade delete, create. Nah, ini juga satu ke Taingga ya. Nah, terakhir customer ke sales inventory. Kemana? Nah, ke ini, ke sales ya. Customer ke sales, post, create ya. Nah, gitu nih lengkapnya ini relasi kita. Nah, jadi maksudnya customer dengan sales itu satu ke Taingga ya. Jadi si pelanggan, saya ya, Sofan misalnya, beli ke toko B gitu ya. Saya beli ke toko saya beli ya ke ini toko B ya. Saya tuh nama saya di sini tertulis sekali kan ya. Di penjualan saya di toko B itu saya harus sekali juga atau bisa beberapa kali? Bisa beberapa kali. Ya, beberapa kali. Tapi di daftar di toko itu nama saya harus tertulis sekali atau beberapa kali? Sekali ya, sekali. Karena saya satu orang saja gitu ya. Meskipun ada nama Sofan yang lain ya, tapi dia akan bukan saya gitu ya. Memang namanya aja sama gitu, tapi orangnya beda. Jadi di sininya saya itu harus sekali ya, ditulisnya. Tapi di penjualannya saya bisa berkali-kali gitu ya. Nama saya sebagai customer saya bisa berkali-kali ya. Makanya hubungannya adalah satu tak hingga gitu ya. Nah, inventory juga dengan ini ya. Nah, ini sales dengan sales inventory ini. Inventory dulu lah. Inventory dengan di setiap penjualan itu inventory-nya atau yang mana ya? Nah, ini dulu, sales dengan inventory ya. Setiap kali penjualan, ini tuh sebelum ada sales inventory, kenapa harus ada sales inventory ya? Nah, karena hubungan antara sales dengan inventory itu adalah banyak ke banyak gitu ya. Jadi setiap kali penjualan, inventory-nya itu penjualan itu bisa beberapa kali untuk inventory yang sama, bisa ya. Inventory itu bisa dijual beberapa kali untuk sales yang sama. Untuk yang di sini ya. Jadi hubungan antara sales dengan inventory itu bisa banyak ke banyak. Jadi untuk satu penjualan bisa banyak inventory ya. Untuk satu inventory bisa banyak penjualan. Jadi berarti hubungannya banyak ke banyak. Nah, banyak ke banyak itu tidak boleh di dalam relasi gitu ya. Jadi kalau ada hubungan banyak ke banyak, kita harus sisipkan tabel ya supaya hubungan banyak ke banyak itu menjadi satu ke banyak dan satu ke banyak ya. Banyak ke satu, banyak ke satu gitu. Nah, berarti kita sekarang melihatnya adalah dari penjualan ke penjualan dan inventory. Ini namanya apa ya? Detail penjualan lah sebetulnya ya. Jadi penjualan ini header penjualan, ini detail penjualan ya. Jadi untuk satu invoice bisa berapa detail? Ya bisa banyak detail ya, karena yang dijual bisa beberapa barang gitu ya.
dari satu kemudian satu inventory ke satu inventory hanya bisa dalam detail ini inventory bisa banyak kan ya. Nah, jadi banyak ke satu ya, tapi ngambilnya cuma satu inventory. Jadi jangan sampai inventorinya kecap misalnya ya, kalau kecap ABC ya 100 gram, maka di sini ditulisnya kecap ABC 100 gram sekali aja untuk satu penjualan ya, tapi untuk penjualan lain bisa beberapa kali. Nah, tapi di sininya kan kecap ABC 100 gram itu harus hanya tertulis sekali saja. Nah, gini, jadi desainnya seperti ini. Nah, baru kita bisa menjawab query. Query pertama misalnya, mana query pertama? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Berarti kalau kayak gitu, saya menarik kesimpulan bahwa kalau satu tabel itu bisa banyak primary key ya, Pak ya. Karena kan itu ada kayak misalnya customer name, atau kalau yang di table sales itu ada yang sales person, itu nanti bisa dibikin table juga tentang sales personnya itu bagaimana kinerja dan lain sebagainya, itu tuh bisa ya Pak ya. Jadi satu tabel banyak primary key gitu Pak. Ya, primary key-nya hanya di tabel sales person nanti, bukan di sini. Bukan di sales. Di sales hanya primary key-nya hanya sales invoice ini. Tetap satu. Kan nanti kalau kita bikin tabel sales person ya, sales person, kode sales person kan, itu jadi primary key-nya tabel sales person. Nah, primary key ini dihubungkan ke sini. Jadi di sini nanti bukan sales person lagi, tapi kode sales person ya. Kode sales person di sini bukan jadi primary key, tapi yang menerima hubungan dari sales person, dari tabel sales person. Seperti ini kan, customer, ke sini ada customer number juga kan. Tapi di sini customer number bukan primary key. Dia jadi yang menerima hubungan dari tabel customer ya. Di tabel customer tetap primary key-nya hanya customer number. Nah, di sales customer number ini bukan primary key ya, tapi yang menerima hubungan dari tabel customer. Primary key-nya sales adalah sales invoice. Nah, yang ada bisa beberapa primary key tadi ini tabel penghubung ya, untuk relasi banyak ke banyak yang supaya jadi pecah, tidak banyak ke banyak gitu ya. Kita buat tabel penghubung, kita ambil dari sales kuncinya sales invoice, kita ambil dari inventory kuncinya yaitu item. Nah, ini berarti si sales inventory ini ada dua kunci ya, yaitu sales invoice dan item. Jadi dia menjadi satu hingga satu gitu ya. Jadi unik ya. Primary key ini adalah yang membuat tabel ini jumlahnya, customer ini jumlahnya berapa sih? Jumlahnya ada 10 ya. Nah, 10 itu bisa kelihatan dari mana gitu ya. Kalau dari customer name mungkin ada nama yang sama kan. Dari street juga mungkin ada street yang sama. Nah, pasti satu-satunya yang bisa menjadi primary key adalah kode customer gitu ya. Namanya sama, kita bisa kasih kode yang berbeda. Jadi jumlah si customer itu berapa ditentukan dari jumlah kode customer gitu ya. Itu bisa memandangnya dari situ customer, primary key itu ya. Inventory juga begitu ya. Nama inventory mungkin ada di sini. Ini tinggal ada nama inventory-nya ya. Harusnya ada. Ini ada yang kurang ya. Nama inventory, description, udah description ya, namanya di description. Ya sorry, ya ini ada ya. Jadi deskripsi itu televisi kan bisa macam-macam ya, televisi Sharp, televisi LG gitu ya. Yang kita unik juga sih, cuma kan depannya sama television. Jadi yang lebih mudah pakai kode barang. Jumlah kode barang itu menunjukkan jumlah inventory kita.
Tapi di sales inventory ini yang uniknya itu bukan bukan sekedar nomor invoice ya. Nomor invoice 102 gitu ya. Tapi nomor invoice 102 itu kalau kita hitung berapa jumlah baris itu unik, nggak bisa gitu ya. Baris itu bisa sama nomor penjualannya dengan baris yang lain ya, tapi berbeda penjualannya gitu kan. Kalau hanya kita memakai sales invoice, dia baru kelihatan berbeda antara baris satu dengan baris yang lain kalau nomor penjualan itu digabung dengan item number, kode invoice dengan kode inventory ya, itu pasti satu. Kode invoice yang digabung dengan kode inventory itu pasti satu saja. 102 dengan 3 itu beli televisi gitu ya. Tidak ada lagi 102 invoice dengan televisi yang lain ya, selain yang itu. Jadi ada lagi 102 dengan radio gitu ya, atau 105 dengan TV gitu ya, tapi beda sales invoice. Jadi pasti berapa hitungan sales inventory itu jangan melihat sales invoice saja, tapi harus melihat sales invoice dan item number. Itu ya, Mas Ahmad, jelas? Baik, Pak. Terima kasih, Mas Pak. Azam yang tanya. Iya, Pak. Oke, ya jelas ya. Nah, sekarang kita lihat menyelesaikan 1-2 aja ya query-nya. What are the invoice number of all sales made to the end? Ya, jadi kita bikin query itu tinggal bisa query wizard begini ya, atau nggak usah query wizard, query design aja. Jadi berapa jumlah penjualan ke DA? Who was the salesperson for each sale? Jadi kita perlu tabel apa? Tabel yang ada salesperson itu tadi di sales ya. Tabel sales, tabel customer ya. What are the invoice number? Nah, invoice number-nya ada di sales ya kan. Terus inventory perlu close. Ini kan begini ya. Ini saya karena ininya di minimize ya, jadi tidak bisa kelihatan semua layar. Nah, ini tinggal kita panggil saja invoice number DA ya, customer name, kemudian invoice number ya. Terus who salesperson-nya. Nah, ini ya. Jadi ini nah ini kalau ini saja, ini kita lihat semua penjualan kan ya, ada berapa 10 ya. Tapi kita hanya ingin panggil the aim ya, jadi tinggal dibikin kode di bawah. Kriteria ini sama dengan dalam tanda kutip the atau ya the titik aim ya. Harus sama tapi nulisnya ya. Nah, jadi hanya keluar the aim aja. Ini kita tulis save ya. Save query sales to the aim. Ini jangan pakai titik ya, the aim. Oke. Nah, jadi ini tidak ada di data itu, tidak ada ya. Kita bisa memanggil lagi. Ini hanya ngambil data dari sini. Query ini bentuknya bukan tabel ya, dia manggil dari data dari tabel. Bentuknya sebetulnya codingnya ini nih, SQL View. Nah ini ya, jadi kalau diakses itu kita bisa bikin dengan wizard tadi ya, gampang pakai desainnya. Tapi sebetulnya kalau kode SQL-nya ya, kode SQL-nya seperti ini. Nah, cara kode SQL ini biasanya yang diajarkan ya di textbook ya. Kenapa? Karena
sulit menjelaskan dengan grafik di buku ya. Dan yang kedua untuk aplikasi lain database ya yang sudah canggih, Excel ini kan karena memang sederhana ya, database skala kecil gitu ya. Dia banyak bantuannya untuk menyusun query ini, tidak perlu pinter kode ya, tidak perlu menguasai kode. Jadi bisa dengan cara namanya query by example ya. Tadi saya bikinnya tidak langsung nulis kode gitu. Tapi kalau programmer yang sudah ini ya sudah banyak dia kerjain, malah pakai gambar begitu bingung. Dia lebih baik nulis kodenya seperti ini. Itu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, satu lagi query, misalnya yang kedua kan apa? How many television were sold in October gitu ya. Sold in October. Nah, jadi ini juga tinggal panggil lagi create query design ya. Inventory, sales inventory, tanggal ya, tanggal salesnya, close kan. Jadi pertama tanggal, kemudian how many television were sold in October ya. Jadi description harus TV ya. How many berarti harus quantity ya. Nah, ini kalau tidak dikasih kriteria, kalau kita view, ini tidak hanya TV ya, semua keluar. TV-nya kita lihat kalau begini saja kan ada berapa penjualan? 1, 2, 3 ya. Kita ini aja buat cek ya, kita hitung dulu manual ya. 2 tambah 1, 3 tambah 3, 6 ya. Jadi harus ada 6. Nah, kita balik lagi ke desain. Description-nya kita tulis TV. Ini otomatis ada tanda kutip ditambahkan ya, karena dia teks. Nah, date-nya sama dengan ini kita kasih ini pakai ini aja ya. Saya di between ya, between 10/1/2010 N. Jadi kita tulis di sini between. Nah, kalau tanggal itu harus kasih pagar ya. 10/1/2018. Tapi ini 1/10 atau 10/1? Jadi 1/10 ya. 1/10/2018 N ya. N-nya biasa 31/10/2018 ya. Jadi bulan Oktober itu kita ini harus dalam diantara tanda pagar. Sebetulnya tidak kasih pagar juga nanti otomatis akses memberikan pagar ya. Kita klik, salah ya. Nah, karena kita lihat salesnya ini date-nya 10/15/2018. Bulan dulu ya, ternyata jadi bulan dulu. Jadi harus 10 dan 10/31 udah benar. Salah tadi. Masih susah. Ya, televisionnya Pak. Oh, television ya. Television. Nah, itu ya sudah. Ini tapi karena bulan Oktober aja ya, tidak 6 ya. Jadi 2+1. Nah, ini juga bisa langsung kita tidak rinci ya per tanggal, tapi karena kan yang ditanya adalah berapa jumlahnya ya. Ini langsung saja kita kasih total begini ya. Ini bukan grup atau enggak usah deh. Enggak ya, enggak ketahuan. Jadi ini bisa lagi dibikin lagi. Ini bukan
show dulu, hapus ya. Ini bisa bikin query kedua. Ini kita save dulu ya. Namanya query jumlah i ya, dijual. Nah, ini kan jumlah TV dijual tapi masih dirinci kan tanggal berapa. Nah, kita bisa buat lagi query ketiga ya. Query desain yang asalnya dari query juga. Query jumlah TV dijual add ya, close. Nah, terus kita tuliskan description quantity saja, nggak usah ada tanggal lagi ya. Nah, tapi kita buat total ya. Jadinya pakai sum ya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah televisi jumlahnya 3. Nah, ini mungkin kalau yang yang datanya sedikit kelihatannya alah begitu aja gitu ya. Tapi bayangkan ribuan gitu ya. Ini kita bikin kode seperti ini akan sangat membantu ya untuk memberi total, untuk menghitung sesuatu atau menganalisis ya, total jumlah TV. Baik, cukup ya, barangkali ada pertanyaan. Nah, kalau perlu nanti database yang sudah saya buat ini saya share hasilnya, tapi Anda buat sendiri dulu ya, ikuti yang sesuai, bisa nanti kalau ada salah-salah bisa refer ke yang dijelaskan. Nanti beberapa soal di buku ya, Anda juga bisa kerjakan ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.